al-muhajirin wal ansor. Ini adalah al-awail fil Islam, as-sawabiq fil Islam. Itu ada, tapi ada yang belakangan. Makanya kemudian sahabat ini ada sahabat kibar, ada sahabat ausat, ada sahabat kecil kan gitu kan, meskipun semuanya juga sahabat. Wa fi a'immati haula tentunya adalah al-khulafaur ar-rasyidun. Jadi ini yang gede, ada orang yang ketemu Rasul hampir setiap hari, tertarbiyah sama Rasul. Ada orang yang ketemunya sebulan sekali, itu bagus, dan ada kita sebulan sekali. Lalu kemudian ada yang ketemunya adalah sekali saja. Siapa coba yang sekali? Nah, di antaranya ada sahabat yang namanya Domdom, itu kalau tidak salah cuma sekali aja, tapi luar biasa juga gitu. Nah gitu, jadi ada. Kalau kita ketemu sekali, ketemu tidak paham, pulang lupa kan gitu kan. Jadi ini luar biasa ini. Nah tentunya ini juga menunjukkan darajatu as-sahabat, jadi derajatnya sahabat itu. Maka dampak dari intensitas sentuhan ini adalah menjadi bukti nantinya. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, maka terjadi zilzal, gempa di dalam pemahaman, gempa di dalam pemikiran. Yakadu jaziratul takadu kullu jaziratil Arab irtaddat, kan gitu kan. Hampir semua pada waktu itu adalah menjadi murtad karena ini terkait sentuhan. Tapi ada yang teguh kaljibal ar-rawasi, kayak gunung. Jadi ketika Rasulullah ada berita meninggal, maka orang pada bingung, dan termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan itu kan. Sampai kemudian Abu Bakar datang, lalu kemudian baca ayat kama Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum. Kok kayaknya saya baru dengar begitu kata Umar radhiyallahu anhu, padahal sudah apa? Orang itu kalau dalam kondisi kacau pikirannya, dalam kondisi kredit menghadapi permasalahan, hafalan juga jadi hilang. Fikroh yang sudah mantap juga jadi kocar kacir kan gitu kan. Makanya sangat wajar kalau ada orang membangun organisasi, kemudian apa jamaah, tahu-tahu belum beberapa tahun udah kocar kacir, sempalannya udah banyak banget. Itu juga seperti itu kira-kira, karena sentuhannya tidak utuh, sentuhannya tidak utuh, sentuhan fisiknya, sentuhan aklinya, sentuhan rohaninya tidak utuh, maka menjadi seperti itu. Belum lagi ketika kisah Hunain, wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, yang ada di surat At-Taubah. Ini kan setelah dibukanya kota Makkah. Jadi kalau kemenangan itu jadi sudah nyata, itu sebetulnya adalah dakwah yang paling hebat, karena tidak usah ngerayu orang. Jadi kemenangan sudah nyata ketika inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kota Makkah terbuka, maka semua musuh, semua yang benci, oh ternyata jadi azuma, jadi amr Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terbukti besarnya jadi urusan Muhammad, maka semuanya pada ngikut masuk Islam. Tapi kalau ikut-ikutan seperti ini, itu tidak bisa ada jaminan jemaah. Makanya jadi orang yang ikut-ikutan saja juga itu merepotkan. Makanya jadi ketika ada orang tahu-tahu berbondong-bondong ikut kita, misalnya di tahun kayak orang pemilu lah, jadi ikut berbondong-bondong, tidak ada jaminan pemilu berikutnya ikut itu, karena itu adalah orang-orang apa? Orang-orang nyasar namanya itu. Jadi orang beriman tanpa dasar, orang berislam tanpa dasar, orang ikut tanpa dasar. Maka Allah butuh bukti. Lalu sepulangnya dari Makkah yang pada masuk Islam secara berbondong-bondong, lalu dipertemukan dengan yang namanya Mauqi'u Hunain. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Kasus ini adalah persis dengan di permulaan adalah kasus Badar. Jadi Badar itu adalah haddul fasil. Haddul fasil itu pembuktian utama bahwa hasil dari
dakwah Rasulullah di periode awal itu cuma mendapatkan 315 orang. Sampai di antara celetukan dan doa Rasulullah, ya Allah, jika jumlah ini kamu kalahkan dan habis, kayak-kayaknya kamu nggak disembah lagi di muka bumi ini. Kenapa? Cuman itu-itunya, kader intinya cuman itu gitu loh. Nah gitu. Jadi itu kader intinya cuman itu, atau pengurus intinya itu cuman itu. Nah kalau ini kalah, maka kemudian di perang Hunain begitu banyak sekali, dan ada omongan di kalangan para yang masuk, lalu al-yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembantaian. Kenapa? Karena jumlah kita besar sekali, tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata adalah apa? Hancur semuanya dan lari terbirit-birit. Imam Ibnu Katsir sampai berani jadi meriwayatkan sebuah kisah yang jumlahnya sekitar 125.000 orang, ternyata yang sabar, yang teguh cuma 80 orang saja. Ngeri kan? Aneh. Jadi dari 125.000 orang ternyata tinggal jadi 80 orang saja. Banyakan yang lari, merodoli, atau banyakan yang tetap. Nah ini luar biasa. Ini jumlah tadi. Jumlah yang banyak, yang cuma ikut-ikutan, tidak mendapatkan sentuhan yang cukup, maka ternyata juga kadang-kadang cuman musiman saja. Nah ini tentunya pentingnya mensiagoh jadi dakwah, jadi membentuk dakwah itu tadi. Tidak semuanya adalah tauqifi, tapi juga ada unsur bagaimana ibda'at wa ikhtira'at. Jadi kepiawaian, kemudian kecerdasan, tentunya dengan memohon bimbingan Allah, lalu usaha yang luar biasa, kemudian jadi orang-orang yang jadi sudah tertarik dengan Islam itu kemudian bisa dikokohkan, bisa diikat dan bisa diikat. Karena apa? Karena tidak sedikit jadi bukti sejarah bahwa orang yang sudah jadi masuk Islam pun juga pada berlarian kemana-mana. Nah, ketika berlarian itu tentunya tidak menjadi suatu quwwah, jadi tidak menjadi suatu kekuatan. Karena apa? Semuanya akan bekerja ataupun akan melaksanakan sesuai dengan pemahamannya yang sepotong dan persepsinya yang sepotong. Ingat, kasus-kasus yang biqadarillah belakangan itu adalah kenapa terjadi perselisihan jadi bacaan Al-Quran, kemudian ada tindakan yang sentral yang hebat. Karena apa? Karena sahabat kemudian berpencar-pencar kemana-mana, lalu belum ada sikap yang terpadu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ketemu di Maidan dan Mal'ab di lapangan, lalu kemudian terjadi sepak perkara-perkara yang benar tapi kemudian diduga salah, yaitu bacaan Al-Quran yang masih dibaca dengan beraneka ragam bacaan ternyata menjadi pertengkaran dan pertempuran, lalu kemudian mendorong ada sikap resmi terpadu yang sifatnya sentral, yaitu jam'ul Quran. Begitu juga berikutnya ketika Imam Malik diminta oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadikan kitab Muwatta menjadi kurikulum sentral, ternyata Imam Malik dengan kesungguhan dan tawadhu'nya dan kepahamannya melarang dan menolak. Jangan khalifah, ilmu yang ada di kepalaku ini cuman sebagian dari ilmunya Rasul dan dari sebagian sahabat. Nanti akan ada orang-orang, ini juga bagian dari yang harus dilihat dan diantisipasi di dalam dakwah. Itu dulu yang masih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dekat dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada jaminan cuman 2 generasi saja. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi di mana aku ada di situ.
lalu kemudian yang berikutnya, lalu kemudian yang berikutnya, dan selesai di situ. Artinya disebut al-qurun